semuanya, ini adalah sebuah kisah tentang pertemanan dua sahabat karib, yaitu Farizi dan juga Azali. Mereka telah berteman semenjak awal perkuliahan. Mereka sering bermain bersama, makan bersama, dan mengerjakan tugas bersama. Namun, selayaknya hubungan, komunikasi yang buruk bisa memicu sebuah konflik. Konflik dalam hal ini disebabkan karena Azali lupa menepati janjinya untuk bertemu dosen dengan Farizi. Hingga pada suatu hari, ketika Farizi duduk di sebuah taman, Azali datang dengan tergesa-gesa. Akhirnya datang juga. Udah sejam aku nunggu, Jal. Sorry, Ji. Tadi di rumah, saya harus nganterin adik saya ke rumah sakit. Kalau enggak, dong dimarah saya sama ibu saya. Alah, kamu selalu punya alasan. Kita janjian dari 2 minggu yang lalu untuk ketemu dosen. Ini penting buat kita, Jal. Aku tahu, Ji. Tapi mau gimana lagi? Ini keadaannya darurat. Selalu ada alasan. Selalu ada kata darurat tiap kita janji. Memang aku ini nggak penting buat kamu. Aku tidak bermaksud seperti ini, Ji. Hah? Aku tidak bermaksud seperti ini. Kan aku juga seorang manusia, Ji. Kita sama seorang manusia. Wajar saya lupa, Ji. Aku ngerasa kamu nggak pernah anggap serius hubungan pertemanan ini. Aku selalu jadi yang terakhir buat kamu. Jangan bilang begitu, Ji. Kau ini sahabat terbaikku. Dari awal perkuliahan kita berteman. Mana mungkin saya sia-siakan pertemanan ini? Konflik mencapai puncak ketika mereka saling melemparkan emosi tanpa ingin mendengar penjelasan satu sama lain. Suasana pun memburuk, akhirnya mereka berpisah tanpa menyelesaikan emosinya masing-masing. Jadi begini, Ji. Aku hampiri kamu bukan untuk klarifikasi, tapi aku mau minta maaf terhadap hal kemarin. Aku juga minta maaf, Jal. Seharusnya aku nggak marah kayak kemarin. Tapi kemarin itu aku benar-benar kecewa. Aku paham, Ji. Aku salah karena nggak ngabarin kamu terlebih dahulu. Begini saja, mumpung ini masih siang, supaya pertemanan kita tetap seperti semula. Nanti sore kita bagaimana? Kita pergi ke ruang dosen bersama-sama. Mari kita perbaiki bareng-bareng. Aku juga akan belajar menjadi pendengar yang lebih baik lagi. Ya sudah, mari kita pergi. Dalam konflik tersebut, Azali dan Al-Farizi mengalami gangguan komunikasi interpersonal yang berasal dari kurangnya penyampaian informasi dan pengelolaan emosi. Namun, akhirnya mereka berhasil menyelesaikan konflik tersebut dengan menerapkan prinsip-prinsip komunikasi efektif. Yang pertama yaitu keterbukaan, yang kedua ada empati, yang ketiga yaitu mendengarkan aktif, dan yang keempat adalah klarifikasi. Gaya penyelesaian konflik yang digunakan oleh Azali dan Al-Farizi dalam skenario tersebut adalah gaya kolaboratif. Gaya kolaboratif menekankan pada aspek keterbukaan, empati, dan juga kerjasama untuk mencapai solusi yang sama-sama menguntungkan. Setelah mengalami konflik akibat janji yang terlupakan, mereka memilih untuk tidak saling menyalahkan, melainkan berdialog secara asertif dan mendengarkan. Azali mengakui kesalahannya tanpa defensif, sementara Al-Farizi memberikan ruang untuk klarifikasi dan menyampaikan perasaannya secara jujur. Karena sesuatu mungkin